Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triharyani, NIM D1A210074. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Farmasi Bahari yang berjudulkan Organisme Laut yang memiliki potensi sebagai anti diabetes dan anti hipertensi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apakah itu diabetes. Diabetes atau aktivitas antidiabetes adalah penyakit metabolik yang berhubungan dengan gaya hidup yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Insulin diperlukan sel untuk menyerap glukosa dan darah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau untuk penyimpanan. Kemudian diabetes itu sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe pertama disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi insulin, dan tipe kedua disebabkan oleh berkurangnya sensitivitas targetnya terhadap insulin. Kemudian ada mekanisme kerja terjadinya diabetes. Nah, mekanisme terjadinya diabetes itu secara umumnya adalah kondisi kesehatan kronis yang terjadi karena tubuh gagal menghasilkan hormon insulin dalam jumlah cukup atau adanya abnormalitas. Kurangnya hormon insulin menyebabkan glukosa dalam tubuh tidak diproses dengan sempurna dan bisa menyebabkan penderitanya mengalami kelebihan gula darah. Berikut alga laut atau organisme laut yang memiliki aktivitas antidiabetes. Yang pertama ada Laminaria hyperborea atau yang biasa kita kenal sebagai gagang coklat. Untuk klasifikasinya ada superfilumnya Heterokonta, kelas Peapochiae, ordennya Laminariales, familinya Laminariaceae, genusnya Laminaria velamonorup. Kemudian, gagang coklat ini sendiri memiliki bahan bioaktif yang salah satunya adalah fukosantin. Nah, fukosantin ini dimanfaatkan untuk industri farmasi. Fukosantin merupakan pigmen warna oranye atau karotenoid terbesar dari makroalga coklat. Nah, pigmen ini terbentuk bersama-sama dengan klorofil A, klorofil B, dan B-karoten yang dihasilkan oleh makroalga coklat dari divisi Ochrophyta. Nah, fukosantin ini memiliki indikasi dalam meningkatkan perubahan metabolisme lipid dan resistensi insulin yang diinduksi oleh diet lemak tinggi melalui pengurangan berat lemak visceral, hiperinsulinemia, produksi glukosa hati, dan lipogenesis hati. Nah, fukosantin ini juga mekanisme kerjanya yaitu mengubah aktivitas enzim pengatur glukosa hati. Di sini ada contoh obat dari fukosantin itu sendiri atau yang dihasilkan dari ekstrak gagang coklat. Kemudian ada yang kedua ada fukoid atau yang biasa disebut dengan gagang coklat. Nah, di fukoid ini biasa ditemukan di pantai timur Laut Amerika Utara dan pantai barat Laut Eropa. Alga ini berisi banyak antioksidan, fukosantin, karotenoid, asam karboksilat aromatik, fluorotanis, dan senyawa fenolik lainnya. Nah, potensi antidiabetes ekstrak dari fukoid ini telah dijelaskan dalam beberapa laporan melaporkan bahwa efek alfa glukosidae sebagai penghambatan ekstrak fukoid dikaitkan dengan komponen polifenol dalam ekstrak fraksi polifenol yang diperkaya APDF1 terbukti menekan peningkatan glukosa darah pada tikus diabetes yang syarat sukrosa. Nah, ternyata gagang coklat ini sudah dilakukan penelitian pada tikus. Nah, penelitian tersebut melaporkan bahwa gagang coklat ini memiliki antioksidan, fukosantin, dan karotenoid, asam karboksilat aromatik sehingga dia bisa memiliki atau bisa digunakan sebagai obat antidiabetes. Nah, untuk klasifikasi fukoid itu ada domainnya eukariota, kerajaannya ada Chromalveolata,
filumnya ada Heterocotopita, kelasnya ada Paeophyceae, ordernya ada Fucolis-Gilin. Selanjutnya ada Monostromanitidium atau yang biasa kita kenal dengan ganggang hijau. Nah, ganggang hijau ini dapat dimakan dengan lapisan tipis sel-sel yang tumbuh di lepas pantai. Nah, efek antihiperglisremik ini dapat terjadi melalui mekanisme di mana serat makanan menunda pergerakan dan penyerapan pencernaan karbohidrat di usus kecil. Komponen aktif dalam M. nitidium dianggap sebagai Raman sulfat berdasarkan hasil eksperimen yang disebutkan di atas. Berikut ini adalah gambar ganggang hijau. Untuk klasifikasi Monostromanitidium ini ada divisinya yaitu Chlorophyta, kelasnya ada Ulfophyceae, ordernya ada Ultricales, familinya ada Monostromaticae, genusnya ada Monostromaturet. Selanjutnya ada Rhodophyta atau yang biasa kita kenal dengan alga merah. Nah, alga merah ini mengandung bromofenol. Nah, bromofenol ini diisolasi dari ganggang laut telah dilaporkan sebagai yang memiliki aktivitas antidiabetes potensial yang bertindak sebagai keduanya inhibitor PTP1B dan inhibitor alpha glucosidae. Nah, turunan bromofenol ini yaitu ganggang merah atau yang biasa disebut dengan Rhodomela mengandung 1 atau 2 unit 2,3 di bromo, 4,5 di hidroksibenzil dan sangat berdominasi. Tujuannya yaitu menghambat aktivitas PTP1B dan R. conferoides extract sehingga dapat menurunkan kadar glukosa pada tikus diabetes. Nah, untuk alga merah ini juga sudah dilakukan penelitian pada tikus sehingga dia itu dihasilkan bahwa aktivitas dari Rhodophyta ini bisa menghambat atau menurunkan kadar glukosa pada tikus yang memiliki kadar glukosa yang tinggi. Untuk klasifikasi Rhodophyta itu sendiri, nama ilmiahnya ada Rhodophyta atau yang biasa disebut dengan alga merah. Tingkatan taksonnya filum Archaeplastida, domainnya ada Eukaryota, ada filumnya ada Rhodophyta. Next. Selanjutnya ada hewan laut yang memiliki aktivitas antidiabetes. Yang pertama itu ada Spirulina plantensis. Nah, Spirulina plantensis ini merupakan alga Cyanobacterium mikroskopis yang mempunyai filamen. Nah, Spirulina plantensis ini mengandung picocakin, spektrum alami campuran karoten dan pigmen xanthofil. Nah, atau pigmen yang menyebabkan warna kuning pada tumbuhan. Nah, yang dengan picocaine dari Spirulina plantensis ini dapat menghambat nefropati diabetes terhadap stres oksidasi. Nah, untuk hasil pengamatan dilakukan pengamatan bahwa Spirulina plantensis ini menunjukkan pemberian steptozoin sebagai penginduksi yang dilanjutkan dengan spirulina dengan dosis 720 mg per hari menyebabkan penurunan kadar glukosa darah yang paling tinggi dibandingkan tanpa pemberian Spirulina plantensis. Jadi untuk Spirulina plantensis ini sudah dilakukan penelitian bahwa pemberian pada penderita glukosa darah itu pemberian Spirulina itu dapat menurunkan glukosa darah daripada tanpa pemberian Spirulina plantensis. Jadi perbandingan antara yang diberikan Spirulina plantensis ataupun tidak. Nah, untuk klasifikasi Spirulina plantensis itu sendiri divisinya ada Cynanophyta, kelasnya ada Cynanophyceae, ordernya ada Oscillatoriales, subordernya ada Oscillatorineae, familinya ada Oscillatoriacea, genusnya ada Spirulina, spesiesnya ada Spirulina plantensis. Selanjutnya ada teripang atau yang biasa dikenal nama ilmiahnya yaitu Holoturoidae.
Nah, merupakan hewan laut yang berwarna hitam. Teripang ini telah digunakan sebagai obat tradisional di Asia Timur karena memiliki nilai nutrakeutial yang tinggi. Oleh karena itu, asam lemak teripang ini berpotensi dikembangkan sebagai nutrakeutial alami baru untuk pengelolaan diabetes tipe 2. Untuk klasifikasi teripang sendiri itu ada nama ilmiahnya yaitu Holoturidae, kingdomnya ada Animalia, ordonya Holoturidae, kelasnya ada Holoturidae, dan familinya ada Holoturidae. Selanjutnya ada karang lunak atau yang biasa disebut dengan Octocoralia alkyonakea. Nah, memiliki aktivitas antihiperglisemik pada karang lunak Sinularia firma dan S. erectae. Nah, ekstrak metanol dari S. firma dan S. erecta ini mengurangi kadar glukosa darah. Ekstrak ini juga ditemukan untuk menghambat peningkatan postprandial pada hiperglikemia. Mekanisme kerjanya, ekstrak ini menghambat terhadap enzim target utama dari insulin atau glukosa adaptogen, yaitu enzimnya ada PTP1B. Nah, glukosa 6-fosfat dan glikogen fosforase. Nah, untuk klasifikasi karang lunak itu sendiri, nama ilmiahnya ada Octocoralia alcyonnaceae, kingdomnya Animalia, filumnya ada Coelenterata, ordonya ada Alcyonacea, kelasnya Octocoralia, familinya Alcyonacea, genusnya ada Sarcopithon alcyonacea. Selanjutnya saya akan menjelaskan organisme yang memiliki aktivitas antihipertensi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu antihipertensi terlebih dahulu. Antihipertensi adalah tekanan darah tinggi yang melebihi batas normal. Nah, tekanan darah dikatakan tinggi apabila nilai sistolik dan juga distolik masing-masing berada di atas 140 mm Hg dan 90 ml Hg. Nah, hipertensi dapat disebabkan oleh faktor genetik, obesitas, jenis kelamin, stres, serta pola hidup yang tidak sehat. Prevalensi hipertensi itu mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya usia. Nah, hipertensi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak diketahui faktor penyebabnya, sedangkan hipertensi sekunder diketahui faktor penyebabnya seperti penyakit jantung, ginjal, ataupun penyakit endokrin. Selanjutnya ada mekanisme kerja terjadinya hipertensi secara umum. Ini mekanisme kerja hipertensi itu adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin converting enzim atau yang biasa disebut dengan AS. Nah, AS ini memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi oleh hati. Selanjutnya, oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh S yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Yang pertama, organisme laut yang memiliki aktivitas hipertensi itu ada udang laut. Nah, udang laut ini sudah dilakukan penelitian. Dalam judul penelitiannya yaitu identifikasi peptida bioaktif udang laut Acetes chinesis sebagai antihipertensi secara in situ. Nah, untuk klasifikasinya, udang laut ini memiliki nama ilmiahnya Acetes, kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, ordonya Decapoda, kelasnya Malacostraca, familinya Sergentidae. Nah, berdasarkan penelitian penelitiannya sudah dilakukan mengenai identifikasi interaksi molekuler antara senyawa bioaktif peptida IFP
PAF yang berasal dari udang laut Acetes chinesis dengan reseptor target ACE secara in situ memiliki aktivitas yang baik sehingga senyawa tersebut dapat dijadikan kandidat sebagai antihipertensi. Selanjutnya ada cumi-cumi. Cumi-cumi ini sudah dilakukan penelitian juga pada penelitian Diah Anggraini Wulandari yang berjudul Peranan Cumi-cumi bagi Kesehatan. Nah, cumi-cumi ini memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, antara lain mengandung protein, asam amino esensial dan non-esensial, serta vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Tinta cumi-cumi bersifat alkaloid sehingga tidak disukai oleh predator, terutama ikan. Alkaloid merupakan kelompok terbesar dari metabolit sekunder yang beratom nitrogen dan bersifat basa. Beberapa jenis alkaloid memiliki manfaat dalam pengobatan, antara lain sebagai antiinflamasi, antihipertensi, anti diare, anti diabetes, antimikroba, dan anti malaria. Nah, cumi-cumi ini sendiri mengandung metabolit sekunder yang bermanfaat sebagai bahan baku obat seperti obat antiinflamasi, antihipertensi, antidiabetes, dan antimikroba. Yang selanjutnya ada spirulina. Spirulina ini juga sudah dilakukan penelitian oleh Angga Saputra Yasir, Matt Wike Wiranti, dan Niwayan Wulantika yang berjudul Ulasan Pustaka Potensi Spirulina plantensis terhadap Aktivitas Antioksidan, Antidiabetes, dan Antihipertensi. Spirulina ini melaporkan bahwa penghambatan enzim pengonversi angiotensin 1 atau yang biasa disebut dengan S, yaitu IL-GLN Pro dengan nilai IC50 5,77 yang dimurnikan dari Alkalaceae digestion Spirulina plantensis dengan pemberian oral pada dosis 10 mg per kg, menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari tekanan darah sistolik ketimbang SBP dan tekanan darah sistolik DPB pada tikus hipertensi spontan atau SHR pada 4, 6, dan 8 jam setelah pengobatan. Untuk klasifikasinya ada kingdomnya yaitu Cyanophyta, kelasnya ada Cyanophyceae, familinya ada Oscillatoryceae, genusnya ada Spirulina, spesiesnya ada Spirulina sp. Spirulina ini terbukti memiliki aktivitas sebagai antihipertensi karena adanya senyawa IL-GLN Pro yang merupakan fraksi peptida dari Alkalaceae digestion Spirulina plantensis yang dimurnikan. Nah, senyawa tersebut dilaporkan memiliki aktivitas sebagai antihipertensi melalui mekanisme penghambatan enzim pengonversi angiotensin 1 atau S. Nah, hasil isolasi peptida antihipertensi dan alkalase digest Spirulina plantensis tersebut menunjukkan bahwa S inhibitor peptida dari Spirulina plantensis mungkin memiliki potensi untuk digunakan dalam pencegahan dan pengobatan hipertensi. Di samping ini ada contoh obat dari ekstrak spirulina itu sendiri. Next, ada kerang biru dan ikan tuna. Untuk gambar kerang birunya seperti ini dan ikan tunanya seperti ini. Untuk klasifikasinya bisa dilihat di PPT. Untuk kerang biru dan ikan paus tadi sudah dilakukan penelitian juga pada penelitian yang berjudul Identifikasi Mekanisme Molekuler Senyawa Bioaktif Peptida Laut sebagai Kandidat Inhibitor Angiotensin 1 Converting Enzyme atau ACE. Nah, pada penelitian tersebut telah berhasil dilakukan identifikasi dan evaluasi interaksi molekuler antara senyawa bioaktif peptida laut dengan reseptor target angiotensin 1 converting enzyme atau ACE secara in silico. Berdasarkan hasil penghambatan molekuler berbasis protein peptida, diperoleh senyawa peptida yang berasal dari kerang biru dan ikan tuna memiliki afinitas yang baik terhadap reseptor ACE, yaitu S-skor masing-masing adalah min 391,62
kJ per mol dan mil 516,56 kJ per mol. Nah, dengan demikian, kedua senyawa peptida tersebut memiliki potensi sebagai kandidat inhibitor ACE. Nah, angiotensin 1 converting enzim ACE merupakan yang memainkan peranan fisiologis penting dalam regulasi tekanan darah, perifer dan keseimbangan elektrolit. Nah, enzim ini juga mampu meningkatkan produksi angiotensin 2 oleh sistem renin-angiotensin atau RAS dan menurunkan tingkat bradykinin yang diproduksi oleh sistem kallikrein atau kinin (KKS). Karena itu, kunci untuk pengobatan dan pencegahan hipertensi adalah salah satunya dengan penghambatan aktivitas ACE. Kemudian ada udang dan ikan hiu. Untuk klasifikasi udang dan ikan hiu bisa dilihat dalam PPT. Udang dan ikan hiu tadi juga sudah dilakukan penelitian yang berjudul Identifikasi Mekanisme Fungsional Senyawa Bioaktif Peptida dari Organisme Laut sebagai Inhibitor Alami Angiotensin 1 Converting atau ACE secara in silico. Nah, dalam penelitian tersebut telah berhasil dilakukan identifikasi, evaluasi, dan eksplorasi terhadap interaksi molekuler yang terjadi antara peptida bioaktif dengan molekul target angiotensin 1 converting enzim atau ACE menggunakan metode penghambatan molekuler berbasis protein-protein. Berdasarkan hasil penambahan molekuler tersebut diperoleh molekul peptida bioaktif CF dan IF yang berasal dari udang dan peptida bioaktif MF yang berasal dari ikan hiu yang memiliki afinitas yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kaptropil, yaitu dengan ACE skor masing-masing adalah min 380,62 kJ per mol dan min 436,43 kJ per mol dan min 349,91 kJ per mol. Dengan demikian, ketiga molekul peptida bioaktif tersebut memiliki potensi sebagai kandidat inhibitor alami enzim ACE. Selanjutnya ada rumput laut coklat. Rumput laut coklat ini juga sudah dilakukan penelitian dengan judul penelitian aktivitas antioksidan, sitotoksitas, dan kandungan fukosantin ekstrak rumput laut coklat dari Pantai Binuanguen, Banten. Nah, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa karotenoid merupakan kelompok pigmen penting yang dihasilkan oleh biota laut. Nah, salah satu pigmen dari golongan karotenoid yang dihasilkan oleh alga coklat ini adalah fukosantin. Nah, fukosantin ini selain sebagai antioksidan dan anti kanker, fukosantin juga menunjukkan aktivitas antihipertensi, antiinflamasi, dan anti obesitas. Yang selanjutnya ada ekstrak kusip. Nah, ekstrak kusip ini sendiri merupakan produk olahan tradisional yang menggunakan bahan baku ikan berukuran kecil. Ikan yang biasa digunakan pada pembuatan rusip adalah ikan teri yang diolah secara fermentasi dengan penambahan garam dan gula aren dalam jumlah tertentu. Nah, fungsi rusip ini sendiri sebagai komponen bioaktif penghambat radikal bebas, kolesterol, dan hipertensi dapat diketahui dengan melakukan ekstraksi untuk memisahkan senyawa bioaktif. Nah, ekstrak rusip itu sendiri tadi sudah dilakukan penelitian juga dengan judul penelitian Study of Antioxidant Activity, Antikolesterol, dan Antihipertensi Ekstrak rusip. Nah, dari penelitian tersebut, rusip ini sendiri memiliki aktivitas inhibitor ACE yang tinggi, lebih dari 90% sehingga berpotensi sebagai antihipertensi. Baiklah, selanjutnya ada referensi yang kami ambil dari presentasi ini. Ada beberapa referensi dari jurnal-jurnal penelitian juga. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi organisme laut yang memiliki aktivitas antidiabetes dan antihipertensi. Apabila ada kurang atau lebihnya yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bisa
bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.